cuma kita berdua loh, Wi. Harta yang paling... Mau nyanyi apa kamu? Enggak, udah. Ih, udah anak-anak berdua tiba-tiba dateng. Saya itu tadi ngecek di mana, bagaimana, seperti apa perkembangan kita. Kalau berdua itu nanti kalau sudah jadi... Apa? Jadi apa? Jadi apa, Wi? Coba tolong kamu bilang dong sekarang kejelasannya seperti apa. Aku bosen menantikan kejelasan dari mulut kamu. Capek lah, ada yang enak ya. Kan perempuan itu butuh waktu, sayang. Kamu butuh waktu, tapi aku juga butuh uang, Wi. Kan udah dapat dari Trans TV. Oh iya dong. Enggak, Sobat Ambiar, kita cuma bercanda loh di sini ya. Enggak ada itu yang namanya duit, segala macem. Aku tuh... Gak ada, dia orang paling baik. Dia orang paling baik. Banyak Mereka yang ini- protes soalnya katanya aku cuma ngejar harta. Itu cuma bercandaan aja di kala kita lagi live. Tapi kalau misalkan kita lagi off, dia orang paling baik loh. Kata siapa? Yang Kata siapa? Kamu jangan pegang-pegang pipiku. Kenapa sih? Ntar jerawatan. Ih, nggak apa-apa lah, orang aku yang pegang. Kalau jerawatan tinggal pergi ke dokter ya. Kalau jatuh cinta nikmati saja. Sama seperti tema kita ini adalah Dokter Cinta. Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan puing-puing cinta. Ku butuh dokter cinta. Ku butuh suami cinta. Kenapa Dokter Cinta? Karena kita akan menghadirkan dokter Menghadirkan. dan juga menghadirkan selebriti yang sedang jatuh cinta. Tapi aku rasa selebriti ini dia memang selalu jatuh cinta. Setiap ada kesempatan untuk viral, dia pasti akan jatuh cinta. Hah? Aku sudah lupa jatuh cinta itu kayak gimana. Jatuh cinta seperti apa? Iya. Kenapa kamu punya pengalaman buruk tentang jatuh cinta? 1, 2, 3 buruk. Tapi ya buat Sobat Ambiar apapun itu semuanya bisa diambil hikmahnya. Kalau belum jatuh cinta sekarang atau patah hati sekarang, semoga bisa saja menemukan orang yang bisa menerima kita apa adanya ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama, semoga ada pasangan yang bisa menerima dia apa adanya, wanita menerima dia apa adanya dengan segala macam kekurangannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan seorang gladiator cinta yang kabarnya sudah menemukan pesaingnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Vicky Prasetyo. Kayaknya setiap bintang tamu yang lewat salaman dulu ya. Iya, kalau dia memang nggak begitu, emang dia modelannya itu konsepnya. Yang penting kan menyentuh dulu. Menyentuh apa? Menyentuh bumi. Baru menyentuh kalian. Emang jalan gak nyentuh bumi? Jangan Pakai nyentuh semua dong. lu sentuh-sentuh Vicky Prasetyo. Ini orang yang sedang jatuh cinta katanya. Apa itu? Aku tidak percaya How kalau... are you tomorrow? Good ya? Iya. How are you tomorrow? Ya, nih, Today, kok tomorrow? Emang sekarang bule lagi? Hah? Emang sekarang bule lagi? Kamu cantik banget sih hari ini, Wi. Benar. Dia ngegoda gua loh guys. Masa dia nge-DM aku kasih... Dia DM kamu apa, Wi? Iya, dia cuma- nge-DM aku kasih love. Ayo Ya, dong maksudnya katanya biar jalan gitu. Iya, semangat. Vicky mah emang suka nggak ngehargain orang, Vicky. Iya sayang. Wah, lu bener-bener. Iya, Kan lu tahu gue lagi suka sama dia, kenapa lu ngasih love sama dia? Dia kan suka sama Dewi. Iya, emang nggak kelihatan? Alhamdulillah Allah. Ya bukan, gua doain. Dia tuh jadi punya jodoh. Iya bener, amin. Jangan kerja Amin, mulu. amin. Iya benar-benar. Amin. Vicky, katanya lagi jatuh cinta lagi. Sama siapa? Sama siapa? Mas Vicky sama siapa? Bule? Bule? Bule udah pulang ke negaranya. Kenapa dideportasi ya? Ya bukan. Ya Allah. Ya udah habis kontraknya. Gak ada job Bukan. saya. Kan kita Bikin hanya pergimikan gak ada kan job. bukan kita kan hanya sebagai penyanggah di saat negara dia sedang di perang gitu loh. Negara opo? Kan Rusia lagi perang. Ya Apa kan? hubungannya? Ya biar dia tahu pria Indonesia baunya yang siap di saat wanita-wanita jadi menyebut. Jadi Iya. kemarin ketika bule Rusia itu datang ke sini karena lu kesian negaranya lagi perang gitu. Ya bukan, memang karena ya Kasihan udahlah. ya. Selalu menanggung bahu, selalu menanggung para wanita di bahunya sampai gede banget bahunya. Kamu nggak tahu dia kepala GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Tuh dia. Vicky Prasetyo lagi jatuh cinta bukan dengan bule Rusia tapi dengan seorang perempuan yang baru saja singgah di hatinya. Siapakah dia? Tapi sebelumnya kita semua mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan Mohon maaf deh, waktunya datang ya. Kalau bisa bintang tamu yang ini kita nggak usah terima kasih. Kenapa? Kita pun tak mengharapkan kehadiran.
Serius kamu nggak berharap aku datang? Udah. Tapi Udah, dia datang ke udah, sini udah. biasanya suka ada hal yang baru ya. Selain punya pasangan baru, katanya dia juga menemukan pesaing baru. Siapa? Yang katanya adalah titisannya. Titisan siapa? Titisan dari Vicky Oh Prasetyo. kayak ini ya cerita ada yang mendanu ya sama pendekar air berdarah ya. Makanya kita pasti lihat siapakah titisan Vicky Prasetyo. Ini dia. Fajar Set Boy dianggap sebagai titisan dari Vicky Prasetyo. Kalau Vicky ngeliat Fajar seperti apa sih Fajar Set Boy ini? Kemarin udah lama kan di mention gitu, nih titisan, nih murid nih gitu-gitu, terus nggak lama ketemu. Dia tuh memang punya pribadi yang sedih gitu. Maksudnya apa ya? Enggak serius, memang dia punya pribadi yang sedih karena ya persoalan-persoalan pribadi gitu. Itu membuat aku terpanggil untuk menyelamatkan generasi, nggak boleh jadi pria yang cengeng. Tapi kalau udah pria mengeluarkan air mata untuk wanita, bukan karena pria itu lemah, tapi karena wanita itu sangat berarti untuk hidup dia. Jadi lo mau menyelamatkan dia? Hah? Lu mau menyelamatkan Ya dia? pengen menyelamatkan, cuma rumah tangga kita juga gagal mulu ya. Makanya ya tapi senggahnya biar dia bisa berkarya gitu. Oh berkarya, dalam bidang apa misalnya? Ya kan banyak Sastra. membuat quotes itu bisa menjadi ibadah juga loh. Betul. Membuat quotes adalah ibadah. Bisa. Ibadah opo. Nah ini. Ya kan memotivasi. Manusia itu gitu ada kan. hablum minallah, ada hablum minannas Minannas, dalam betul. hidup. Di saat sesama manusia quote-nya Senang kemudian ya, jadi orang penghiburan, ya jadi buat ketawa, jadi buat senyum meskipun quote itu tidak berbobot, apalagi berbobot gitu. Jadi sesuatu hal yang membuat kamu tersenyum itu adalah sebuah mahal sih gitu. Pertanyaan aku, apakah quotesmu berbobot? Menurutmu? Tergantung dari kacamata dia bisa melihatnya dari mana. Kalau hanya melihat jenaka, itu akan menjadi sebuah ketertawaan. Tapi kalau dia melihatnya adalah sebuah pengertian, itu menjadi sebuah kebaikan. Karena sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Jadi memang nggak gampang. Bener tapi sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Bener juga. Lalat selalu bagus mau juga ke sampah kalimat. walaupun bunga lebih indah gitu loh. Tapi nggak, ya itulah manusia, mau dari kacamata dia melihatnya dari mana. Quotes yang bagus sekali dari Vicky Prasetyo ya. Vicky tapi melihat sosok seorang Fajar Set Boy, selain dia punya jiwa yang selalu sedih, di mata Vicky Prasetyo seperti apa? Dia sebenarnya pribadi yang sangat menyayangi. Karena apa? terbukti Penyayang maksudnya. ya kesedihannya itu adalah sebuah ekspresi bagaimana ungkapan dia kepada orang yang dia tuju gitu. Itu sebuah hal yang mahal gitu. Karena di saat bersedih berjalan di dalam hujan. Karena di dalam hujan air mata kesedihanmu tidak terlihat oleh siapapun. Ada PLN Pasar Minggu pernah bilang bahwa ya kan semua juga orang boleh ngomong, mau dari mana kek. Kan dia pernah ngomong Silakan. gitu. Ya bahwa the rights of the suited. The right of the suited maksudnya? Sutet itu apa? Sutet itu listrik. Suited yang listrik. Ya. The life of your finest. The lift of your Finance itu apa? Ya jadi setruman untuk kita sebagai laki-laki itu adalah ujung untuk kekuatan stasiun cinta bagi wanita gitu. Itu bahasa Inggris dari mana lu? Nah ini yang nggak paham nih. Ini bahasa Inggris keraton. Makanya kalau ini nggak paham. Kadang-kadang suka nggak paham ya. Iya. Vicky, tapi Fajar ini pernah bilang nggak kalau dia terinspirasi dari seorang Vicky Prasetyo? Nggak ngobrol aja gitu. Fajar kamu harus bikin quote ya gitu-gitu. Terus juga ya aku sih berharap ya dia bisa eksistensi juga terus gitu, berkarir dan berkarya karena dia juga tulang punggung juga kan buat keluarganya gitu. Betul. Kemarin Kata siapa? ya dia cerita kan gitu. Maksudnya siapa yang ngomong? Ya si Mali, Bang Mali. Bang Mali kan ini Fajar. Emang, Jadi dari Ya kan Fajar yang diceritain. ya emang Fajar Saya. pernah bilang nggak kalau Fajar itu terinspirasi dari sosok Vicky Prasetyo? Ya quote-quote-nya aja. quotes. Oh pernah bilang Ya, begitu? quote-quote. Gimana ngomongnya? Ya kayak guru gitu. Oh dia panggilnya guru. Guru. Oh, cekgu. Ya kita jadi kayak ini ya. Kalau tahu film dulu Sungguh Kau Nyari Kitab Suci ya jadi gitu ya. Jadi kayak dia sedih gitu loh. Aku tersakiti oleh wanita. Tapi dia ngomongnya emang begitu ya? Ngomong. Memang dia juga terus habis lama kita pergi keluar bareng ada wanita gitu, Fajar disapa terus dia inget mantan dia yang lama, akhirnya sedih lagi, nangis lagi. Dia memang sad boy. Oh, emang sad Setiap boy. menit ya air matanya memang selalu keluar untuk wanita yang dia cintai gitu. Mungkin kelenjar air matanya rusak kali Bukan, ya? mungkin enggak, lagi enggak. promo, soalnya tahun depan harga naik lagi. Langsung
sedih. Memang dia sedih. Gitu. Tapi kalau Vicky Prasetyo sendiri tahu nggak latar belakang Fajar Set Boy? Kan udah ngobrol-ngobrol, kemudian Fajar juga mengakui Vicky adalah inspirasi buat Fajar. Pernah ngeliat nggak sih latar belakangnya atau mungkin dia cerita seperti apa latar belakangnya? Gini, kita itu hidup di atas tanah yang sudah merdeka. Cuma kita jangan menjadi penikmat di dalam kemerdekaan. Fajar adalah salah satu generasi dari semua jutaan generasi di Indonesia. Biarlah dia berkembang seperti apa yang dia mau. Kita nggak bisa menguji kecerdasan seekor ikan dengan memanjat pohon kelapa. Jadi orang itu punya karakter sendiri untuk menentukan hidupnya. Pernah juga salah satu penemu tenda hajatan. Ya kan penemunya. Ya. Haji Mansur, dia pernah, ya kan memang dari Cikarang. Oh namanya Haji Mansur, penemu tenda hajatan. Ya, dia pernah bilang bahwa seseorang yang bahagia itu yang berkembang menjadi dirinya. Dan Kurt Cobain juga pernah berkata. Kurt Cobain, Nirvana. Ya, kebetulan hari ini jadi vokalis GNN. Kan? Udah meninggal nih. Serius? Udah lama. Iya. Maksudnya pernah bilang bahwa lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Gitu. Jadilah apa dirimu sendiri gitu. Dia apa adanya aja. Apa adanya aja. Dan Fajar salah satu generasi yang menurut aku punya potensi. Aku sih berharap biar dia bisa terus bertahan di dunia ini. Gitu. Generasi senja gitu ya. Kalau sekarang bilangnya generasi senja mellow terus ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini ada Vicky dan juga Fajar ketika mereka saling adu quote. Seperti apa quote cinta yang keluar dari mulut mereka. Mohon maaf. Mau nanya ya, kenapa kalau bikin quote selalu bawa-bawa lalat? Apakah memang terbiasa hidup dengan lalat apa gimana ya? Bukan. Karena Lalat itu laler kan perumpamaan maksudnya? logika yang kita lihat. Lalat itu kalau bahasa Jawa laler kan? Yes, itu. Iya. Kenapa? Selalu bawa lalat. Ya bukan, perumpamaan yang kita lihat jadi mudah dianalogikan untuk jadi sebuah bahasa yang baik. Oke. Kalau Fajar sendiri kamu tahu nggak dia terinspirasi dari mana bikin quote? Kalau orang merangkai kata itu karena basicnya orang itu adalah pengagum romantis. Dia itu pengagum, cinta, romantik, pribadi juga yang menyenangkan. Kata Gitu. siapa? ASM. Ya aku maksudnya, kata aku. Apa? Lagi dia nanya, kata siapa dari tadi begitu-gitu doang. Loh bukan kan katanya kalau orang Iya, pintar kan? merangkai kata berarti cowoknya itu romantis. Bener, romantis. Terus apa lagi? Ya dia romantis, pengagum. Ya itu Kalau kata aku siapa? Apa memang ada pepatahnya? Nggak ada, itu kata gladiator Vicky Prasetyo. Tapi bagi perempuan kata-kata yang seperti itu tuh udah kenyang. Kenapa? Kita itu butuh action. Bukan, karena kalau kelemahan pria itu di mata, kalau wanita itu di telinga. Emang kenapa di mata kalau laki-laki? Telinga aku udah budek gimana ini dong? penemu playoper Jati Bening. Iya kan, maksudnya orang kan quote itu kan ada dasar dari mana. Dari mana aja bisa Dia ya? pernah bilang bahwa laki-laki itu lemahnya di mata. Karena apa yang dia lihat, dia cantik, parasnya, dia seksi, itu membuat dia terlena. Sampai apapun semuanya bisa diberikan. Kalau wanita kenapa lemahnya di telinga? Dia mudah meyakinkan dan diyakinkan oleh kata-kata. Karena dia senang dirayu dan dipuja. Itulah perbedaannya. Makanya gara-gara dirayu dan dipuja 3 kali saya gagal, Pak. Nggak apa-apa, mungkin keempat kali kamu akan mendapat kesempurnaan yang sesungguhnya. Kita nggak pernah tahu takdir Tuhan itu. Siapa yang jangan akan pernah membuat dia sempurna? Aku. Mancing mulu. Janda, janda. Duda. Ya nggak ada masalah kan? Duda. Iya, emang kenapa? Sebentar, dia bilang, tenang, kamu baru 3 kali, nanti 4 kali menemukan orang yang sempurna. Dia aja 25 kali gagal terus, Wi. Dia bikin hati. Tapi Vicky, menurut Vicky... Malu memang kalau udah ke KUA juga. Kenapa? Kalau orang, ya kalau King mungkin atau Rian ke KUA, ya kan? Pak, saya mau numpang nikah nih, gitu. Ini nih bikin Tanda tangan, persyaratan ya. gitu. Kita baru lewat doang. Mas Vicky, yang biasa kata kayak fotokopi. Enggak nikah. Saya lewat doang gitu. Udah di macam ambil blacklist ya? paket yang biasa ya, sudah saking terbiasanya. Tapi Vicky, menurut Vicky tuh Fajar Set Boy, kamu setuju nggak kalau ada yang bilang dia adalah titisan seorang Vicky Prasetyo? Ya orang boleh lah beropini apapun, tapi bagi aku Fajar itu punya potensi, dia itu punya keahlian juga lah untuk bisa membuat dan merangkai kata, akhirnya juga jadi banyak semuanya yang terhibur gitu. Ringan-ringan aja menyikapinya semuanya. Gitu. Oh santai aja gitu Iya. ya? Tapi kalau titisan Vicky aku kurang setuju karena Vicky nggak nangis terus. Kita nggak pernah tahu loh, Vicky pernah ada momen kamu terakhir nangis kapan ya? Aku nangis di dunia ini cuma 3. Kapan? Apa? Saat akad, aku nangis. Saat akad? Iya. Kenapa sekarang nangis kamu? Sebentar, saat akad, lu akad 25 kali nangis dong. Itu
Itu bercandaan kan. Oh, oke. Saat akad kamu nangis? Tapi Ahmad nih jadi panjang gara-gara dia. Saat akad nangis? Ya akad nangis. Kenapa saat akad nangis? Karena aku pernah salah doa. Maksudnya salah doa? Jadi begitu aku akad, telah aku terima nikahnya ini dengan mas kawin seperti bayar tunai sah. Ya Tuhan, ya Allah. Jadikan dia adalah pasangan yang terakhir untukku. Nah ini ujungnya nih, di tahun ini, akhir tahun depan ganti. Salah. Jadi aku salah. Jadi salah doa. Jadi aku Jadi sekarang aku ya Allah jadikan dia selamanya. Jadi nggak setahun doang kan. Iya. Makanya setiap Februari itu selalu ganti. Apalagi mau mendekati Ramadan. Nah ini salah. Oh konsep doaku yang salah. Masa doa ada konsepnya? Ya sekarang Aku udah juga sekarang aku kalau doa- berdoa harus spesifik. Iya selamanya gitu. Ya, Jadi aku sekarang- kalau dulu kan ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik gitu kan. Nah kalau sekarang? Nah yang terbaiknya ya diuji terus sama Allah. Kalau sekarang nggak ya Allah berikan aku jodoh yang begini, yang begitu, yang begini, yang begini gitu. Tapi dengan- harus spesifik. Tapi dengan Banyak. ujian itu kamu jadi wanita paling bahagia tau. Sama siapa? Kenapa? Bukan siapa lagi, ini kan cerita siapanya. Jadi kalau misalkan ada satu orang, misalkan lah ya, Dewi itu adalah istri seorang Rian Ibram. Dengan istri seorang Vicky Prasetyo. Iya. Rian Ibram sosok orang pekerja yang baik. Saat dia pulang, rumah tangga menjalankan semestinya. Tapi saat Dewi menjadi istriku, mungkin banyak ujian dan godaan. Tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk memberikan kamu nilai-nilai ibadah ya tinggi di balik kesabaran kamu. Contohnya banyak ujian apa? Ya misalkan, Misalkan apa? ya ada Perempuan wanita lain. lain gitu. Itu kan ujian kamu. Ada wanita lain di siapa? Ya di kehidupan Kamu kalau udah misalkan. sama aku, kamu nggak bisa kemana-mana kamu. Ma- Sama kayak aku. Aku udah sama dia gak kemana-mana. Buktinya selalu nyangkut di jarinya. Nah ini kalian mau nikah? Tuh kalian R tuh. Oh Rian, ini cincin dari aku. Oh jadi udah. Enggak ini Rian sama Dewi sekarang? Iya. Lah, Ki nggak mau siapa kan? Saya. Ya kan nanya boleh dong. Kamu nanya? Ya kalau aku siang mana aja. Ya sama kayak Vicky lah. Aku ngikutin jejak. Oh kita kayak nanya paranormal. Oh ya udah yang mana aja. Gitu. Tapi Vicky, doa Vicky itu sekarang apa? Kalau kemarin kan doanya salah, sekarang Ya, doanya kalau apa? sekarang apa? Ya sekarang udah lebih ke anak-anak, mah semuanya keluarga gitu. Karena kan kita sebenarnya manusia itu hakikatnya hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita nggak tahu kapan dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sekarang udah nggak lagi mengejar kebahagiaan sendiri, tapi lebih kepada semua anak-anak, keluarga dan lainnya gitulah. Anaknya yang utama sekarang ya. Pasti. Kita juga mau ngasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, Vicky Prasetyo sosok yang pekerja keras yang semuanya dilakukan untuk anak, dan kemarin salah satu anaknya baru saja berulang tahun. Vicky Prasetyo sosok ayah idaman bahkan sempat merayakan ultas sang anak. Vicky, ini banyak pertanyaan. Sebenarnya Vicky Prasetyo tuh anaknya totalnya ada berapa sih? Ya ini sebentar, ini kenapa ya? Lu bilang katanya cuma 3 kali nangis dalam hidup lu. Kesel loh. Ya masa nangis dihitungin ya orang itu. Ada berapa? Bedanya kalau ini begini, langsung tunduk. Kalau Fajar, Untuk beda dulu ya. Menurut dulu ya. bedanya begini. Berapa Vicky totalnya? Aku ada cinta karena haya fisabilillah. 1. Ada Naira Mano Takbiranisya. 2. Al-Karim Muhammad Benjema. 3. 3. Samson Prasetyo. 4. 4. Ada Lupa? enggak. Maksudnya Nginget dulu ini. enggak. Apa? Ada Paris, 5. ada yang di Kerawang. 6. Siapa yang dikurang? Ya, aku privacy lah untuk Oke, 6. menyebutnya. Terus sama yang di pesantren, 1 ada Janis. 7. 7. Masya Allah. Itu semua adalah putra-putri aku. Berarti dari berapa ibu? Itu yang 4, 1, 3. Dari 3 ibu. Ya. Paling lama gak ketemu sama siapa? Sama yang adalah di Kerawang. Berapa lama? Itu sekitar ada 23 tahun. Masa? Iya, Sebentar, umur Vicky sekarang berapa? 39. 23. Berarti waktu itu menikah umur berapa? 23 tahun.
dia masih 25-26. 23 tahun. Ya nggak ketemu. Itu yang pertama? Iya, ini aku juga mohon maaf ya kalau sampai harus bicara dan ngobrol. Terus dia juga udah berkeluarga kan sekarang gitu. Anak kamu? Ya cuma kemarin sempat dikirimin, ini udah besar, terus udah main futsal gitu-gitu. Siapa? Cucu. Anak Anak. aku. Oh. Dikirimin. 23 tahun itu? Sekarang usianya hampir sama, 16 jalan 17, 16 tahunan usianya. Oh 23 tahun tuh nggak ketemu, Nggak sekarang ketemu. anaknya Sama. umurnya 17 tahun. Oh, oke. Kenapa udah sekian lama, lebih 20 tahun nggak ketemu? Ya, komunikasinya sempat kurang baik, terus sempat terputus gitu. Terus nggak lama dari nyambung, ya ada komunikasi gitu. Sekarang masih udah komunikasi udah lancar ya? Udah ada komunikasi sama Nggak. dia? Tetap nggak ada? Nggak, cuma aku ya berusaha pengen komunikasi gitu, pengen. Ya mudah-mudahan aja ini kan juga pasti akan menjadi tayangan yang diupload dan ditayangkan jadi digital dan jejaknya pasti ada. Ya mudah-mudahan bisa melihat gitu. Aku pengen banget ketemu gitu sebenarnya. Jadi ada yang menutup jalur komunikasi? Ya mungkin karena udah berumah tangga lagi atau apa gitu. Jadi haknya dia kan. Cuma seenggaknya aku pengen ketemu putraku aja gitu. Aku pengen tahu gitu. Aku tahu lah dibalik kesalahan-kesalahan aku di masa lalu gitu. Usianya sekarang 17 tahun, Ya. 16-17. Ya. Sudah berumah tangga? Yang berumah tangga mamahnya. Oh, mamahnya. Oh. Oke. Vicky, pasti dia tahu dong Vicky papanya? Dia tahu atau tidak? Dia nggak tahu kalau Karena papanya. memang sama ibunya tidak dikasih tahu gitu. Mungkin ya itu makanya aku nggak bisa nyebutin namanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat nanti ibunya akan kasih tahu sama anaknya bahwa ternyata papanya adalah Vicky Prasetyo. Oke, Vicky, apa yang mau kamu sampaikan untuk anak kamu yang sudah lama sekali tidak pernah kamu temui? Ya, belakangan kemarin aku ngelihat kamu lagi main sepak bola, dikasih lihat, dikasih tahu, udah tumbuh menjadi anak yang dewasa, senantiasa kamu jadi anak yang soleh, bisa menjadi ya doa yang baik pastinya untuk ibu dan semuanya. Maafin ya papa kalau ada suatu hal permasalahan atau apapun. Semoga ini kita setelah ini bisa ketemu dengan baik. Aku pengen berkomunikasi, aku minta maaf semua buat keluarganya juga. Kamu yang ada di Kerawang, aku mohon maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan dan apapun. Aku mendoakan ya semoga rumah tangga kamu juga bisa berjalan baik dan semoga aku bisa ketemu sama Buah hati. ya buah hati aku di Kerawang. Amin. Kalau kemarin yang ulang tahun siapa, Vicky? Cinta. Cinta. Umur berapa sekarang? Sekarang 17 tahun kemarin. 17 tahun. Iya. Kita berharap tentu saja sebagai seorang ayah, Vicky Prasetyo bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bisa bertemu kembali juga dengan anak yang sudah lama sekali tidak bertemu, yang kita juga baru tahu ternyata sekarang ya. Dan kita juga yakin bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk anak-anak. Tapi jangan lupa bahwa tentu saja dia pun harus memikirkan dirinya sendiri, walaupun memang kerap gagal dalam hubungan rumah tangga termasuk percintaan. Tapi kabarnya sekarang Vicky Prasetyo membawa pasangan baru. Vicky Prasetyo dikabarkan sudah pacaran dengan Cika Jessica. Emang bener apa Cika? Wow. Enggak, maksudnya karena sering ketemu kan. Kita sama-sama ada. Jadi Tresno jalaran soko kulino. Iya, apa artinya? Semakin sering ketemu akhirnya jatuh cinta. Iya itu. Karena Gimana? Sama kayak kalian kan setiap hari gitu. Tresno jalaran soko kulino. Apa artinya? Karena sering ketemu akhirnya jatuh cinta. Awas kegigit kupingnya. Yang anak-anak polipil, iya maksudnya itu. Jadi karena sering ketemu, Iya kan. sosok Cika di mata Vicky Prasetyo. Caika. Cika! Caika. Iya kan biasanya Inggris itu dibaca I. Caya. Cika! Ya sosok yang menyenangkan aja gitu. Cuma ya aku kan hanya sebatas aku jujur ya, aku seneng, aku suka. Mohon maaf ya, kalau denger cuman satu part doang yang tadi terakhir yang benar kelihatan serius. Selebihnya orang, gue mah nggak ngelihat ada serius-seriusnya mukanya tuh. Cuma tadi doang yang terakhir, yang anak doang. Selebihnya kalau urusan perempuan nggak ada. Yang bener King. Nggak ada. Mau serius ya ini nggak ada, nggak ada. Oke serius sekarang. Apa yang ingin Mas Vicky sampaikan buat wanita yang saat ini lagi dicintai yaitu Cika, Jessica? Ya kalau menurut aku sih. Serius.
Orang suruh serius. Beneran dong. Tapi kayaknya Katanya suruh serius. Kayaknya itu sekarang tuh kita harus belajar percaya sama Vicky Prasetyo ya. Iya, nggak bisa karena memang wajahnya coba lihat deh. Wajahnya serius yang beneran dari sini sama enggak tuh beda. Tadi doang terakhir. Coba, mau bilang apa sama Cika Jessica? Cika. Jangan sekarang, kita hadirkan Cika sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.